Shalom Gen Z, Ya, kembali lagi sama kita di podcast Trust Issue. Aku Farel. aku Niko. Ya, kali ini kita balik lagi, tapi dengan tema yang berbeda. Kita bakal bahas seputar anxiety atau kecemasan ya. Nah, mungkin dari Mas Niko nih, yang sekarang kuliah di psikolog, mungkin ada pandangan sendiri tentang anxiety itu gimana, Pak? Anxiety itu mungkin penyakit mental yang kecemasannya berlebihan. Jadi kayak kita memikirkan sesuatu yang ketakutan yang berlebihan, begini kecemasan sendiri. Dikit dari aku itu. Mungkin dari Mas Niko ya secara apa ya? Psikolog bahasnya mungkin seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja lah ya, narasumbernya intinya langsung, mungkin kalian juga udah ada yang kenal, ada yang belum, kita pengen langsung lah. Kak Yehuda. Halo Kak Niko. Oke. Halo Kak Teros. Sehat teman? Puji Tuhan sehat. Semangat lah hari ini. Mungkin boleh perkenalan dulu, Kak Ye. Oke. Kenalin teman-teman, saya Yehuda. Sering panggil gaulnya tuh Y doang ya. Biar singkat dia aja. Kuliah. Kuliah mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Dian Yuswantoro. Sekarang lagi nyusun skripsi. Oke, siap. Doain ya. Ya aja deh. Tahun ini ya? Tahun ini. Ya. Nah, gimana ini? Kanikonya Kak Tera. Ini kita lagi mau bahas ini Kak I. Mungkin ini konten atau topik ini relevan banget sama anak-anak muda Gen Z, khususnya ya umur-umuran 20 ke atas lah ya. Bayang jangan salah, aku 20 ke bawah juga. Pro juga kayaknya coba sih. General lah ya. Belasan juga udah ada. Topik ini agak-agak mungkin pro kontra ya kayaknya ada yang merasa enggak juga ah. Ini konten ini kita mau bahas tentang anxiety atau kecemasan ya, anxiety. Mungkin dari Kak I sendiri nih, POV Kak I tentang kecemasan berlebihan, anxiety itu gimana nih? Oke, terima kasih Kak Niko Katerel. Ini aku berbicara atas sudut pandang aku sendiri, anxiety, kecemasan. Jadi cemas tuh wajar. Aja ya. Remaja zaman sekarang tuh wajar mengalami kecemasan. Apalagi di umur-umur yang nginjak 20 tahun, 17 tahun sampai 20 tahun. Itu kan masih remaja menuju dewasa. Ya. Nah, jadi transisi mereka menuju hal yang ingin mereka capai, itu mereka kadang ragu. Mau menuju ke sini aku bisa nggak? Jadi cemas, ragu. Jadi mereka itu eh, bukan mereka tapi pribadi sendiri itu bingung. Ini aku bisa nggak? Ragu. Nah, di balik keraguan itu tuh banyak faktor. Mungkin dari faktor ekonomi, faktor diri sendiri. Kami keluarga juga faktor keluarga, bener. Paling banyak tuh anak muda sekarang ya keluarga ya, ya keluarga. Dan banyak faktor keluarga itu dia tidak bisa melampiaskan ceritanya ke siapa. Dia bisa bercerita. Dan jadi dia depresi, cemas, dan akhirnya berdiri. Ya mungkin itu ya. Kak Ikan kan sempat bilang wajar ya. Ya mungkin wajar kalau kita cemas ya mungkin secara normal aja. Cemas ya suatu ada yang bisa nih. Cuma ketika itu menjadi berlebihan itu kan jadi berbagi juga. Iya nggak baik kok sebenarnya ya. Kalau kita cemas berlebihan kita tadi yang seperti aku bilang tuh depresi lama-lama. Kita kepikiran terus nih. Lama-lama jadi botak sih kepala. Tapi kan kita ini kan anak-anak muda Kristen. Wajar nggak sih bagi anak-anak muda Kristen buat ngalami? Oke, ya itu. Sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, khususnya ya anak Kristen, remaja Kristen, itu merasa cemas tuh nggak perlu cemas sih sebenarnya. Ya perlu ya. Nggak perlu sebenarnya. Kenapa aku bilang nggak perlu? Kita tuh punya Tuhan. Kita bisa curhat sama Tuhan. Benar mana. Mau itu siang, malam, ya seluang waktu kita lah. Mau kita mau curhat sama Tuhan. Kalau kita kurang percaya sama orang misalnya, kita cerita sama Tuhan. Nggak apa-apa, slow saja. Di dalam doa, sampai doa mau nangis nggak apa-apa. Sampai luas hatinya kan. Biar cemas itu hilang. Tapi manusiawi kan kalau kita Manusiawi bener. Cemas. Ya mungkin dia bilang gini kayak,
Mungkin ketika kita mentok nih ya, kita cemas mentok dari selingkuhan mungkin kita bisa ketularan. Cuma ketika itu masih bisa ya teratasi sendiri dan ini ditambah lagi faktor, kayak secara ada ya, digital, ada TikTok gitu kan, anak-anak biasanya sekarang sih nanti ya, ya standar TikTok, kehidupan zaman anak apa tuh, anak-anak jadi sekarang ini jadi patokannya tuh ya itu patokan medsos ya, patokannya medsos. Ya 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 ya. Ya gimana ya, kalau standar itu kita tidak bisa mengikuti standar orang lain ya, dia udah punya standar sendiri. Kalau kita ke sana, kita menyesuaikan, belajar, jangan kita improve diri sendiri, supaya kita bisa mencapai tujuan kita. Dan cemas itu bisa kita atasi, kalau diri aku sendiri ya cemas itu aku atasi dengan sepertinya kegiatan positif ya. Oke. Karena apa contohnya? Sih suka main musik ya, main gitar. Kalau kalau bosan main gitar, olahraga tuh. Nah, olahraga tuh bisa mengatasi kecemasan loh. Jadi biar freelance stres ya. Iya benar, jadi badan juga plong. Oke, tapi kan Kak Ieu udah pernah cerita nih gimana caranya ngatasinya. Berarti Kak Ieu pernah ngalamin dong nggak gitu tuh? Mungkin boleh di-share sedikit deh gimana pengalamannya tuh? Ya ya, siap siap siap. Kalau pengalaman yang paling aku alamin ya, cemas itu aku tentang masa depan masa depan. Ya, aku pernah mengikuti sebuah seleksi. Nah, hasil aku netting lah dengan diri sendiri, aku mampu nggak shifting-nya, ya itu tadi, netting, terus aku mampu nggak nih ke sini. Cemas dong aku, nah, dari situ aku bergumul sama diri sendiri, kira-kira aku bisa nggak menjadi seperti ini? Dan ternyata singkat singkat waktu, dalam menjalani kehidupan juga Tuhan beri jalan terbaik, aku ditempatkan di sini, dan bisa jadi berkat juga buat teman-teman gitu kan, bisa menjalani apapun kegiatanku, karena apapun yang aku rencanakan tuh pasti gak bisa dipaksain. Itu semua Tuhan yang atur. Jadi aku harap sama Tuhan aja. Ya, cemas itu sebenarnya bikin gak enak hati sih saya. Nah, ya, iya bener. Pasti teman-teman juga sama kan ya, sama bisa. Ya, siap kecemasan orang-orang beda-beda ya. Ya. Nah, mungkin Kak Iya ada tips nih yang lebih apa ya, lebih detail, lebih bisa buat ke-influence ide ya. Gimana tanggapan KI buat tanggapan sih ya, bagaimana cara KI ya buat, meng-influence anak-anak muda di luar sana, buat melawan anak muda di luar sana, untuk nggak ngalamin kecemasan berlebih. Kurang etik kan baik-baik. Ya gimana TikTok? Kurang etik kan bukan ya? Bukan ya, Bukan. gimana tuh kayak? Kalau tadi Mas Niko kurangnya TikTok, nggak apa-apa kurangi. Kurangi ya? Kurangi, Dengerin anak-anak. media sosial itu nggak apa-apa buat sebuah informasi, buat cari info, buat, seputar terkini lah ya. Tapi tidak digunakan buat standar diri sendiri, ya. Nah, untuk tipsnya tadi udah aku sampaikan ya sebenarnya, tapi ini lebih mau aku tekankan bahwa anak muda itu cemas boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, kita bisa pakai dengan kegiatan positif, berdoa, kalau mau pelayanan-pelayanan, bisa-bisa, kumpul lah sama teman-teman gitu, sharing. Ya sharing tuh paling minim lah. Paling minim ya. Ya sharing cerita, "Aku punya nih kendala gini, bisa nggak minta saran?" Kayak itu. Tapi kan pria nggak bercerita Kak I. Jangan jangan ya, nanti tiba-tiba ya mungkin makanya kita perlu menormalisasikan ya. Iya, nggak boleh ya, teman-teman tuh nggak boleh silent treatment. Iya tuh, laki-laki itu harus bercerita. It's okay? To not joke yo. Menangis nggak apa-apa, cowok tuh jangan sok kuat lah sebenarnya. Gak apa, alirin aja, gituin aja ya, iya. Jangan jadi, aku kuat nih, mampu, redam semuanya. Akhirnya kan di balik itu, wah hancur hati, hancur ya. Ya makanya cowok itu perlu tempat cerita. Mungkin kalau yang nggak punya pacar, punya hubungan, teman dekat, teman dekat, sahabat, misalnya percaya, teman komsel, ya, aku ada perkumpulan komsel-komsel kan, bisa sharing tuh. Enak ya. Nah, kalau sama pacar lebih intens kalau tapi kadang-kadang kita sama teman deket aja masih dikatain Kak, "Kamu gimana, ganti solusi malah tambah bikin Sakit hati ya? tadi ya ada cemas, sakit hati." Banyak soalnya kayak gitu Kak. Contohnya temannya dia. Wah, iya, tambah ekstrim banyak ya Pak itu ya? Tuh ya, Bang, juga.
Orang sih kan lagi kata itu bukan berarti mengurangi kecemasan dong tadi. Kecemasan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi kita sebagai teman juga harus saling support soalnya kita ada waktu bercanda, ada waktu serius. Ya mungkin di balik, kita cerita di kata-kata ini kan mungkin ada nasihatnya, ada nasehat. Ya mungkin nasihatnya nggak harus dalam bahasa sarkas gitu ya, ya sarkas halus mungkin. Mungkin dianya nggak paham ya. Ya kita gunakan bahasa kita benar lah, ketika kita melihat individualnya seperti apa. Kalau kita udah kok gitu, ya nggak apa-apa sih, udah mukul-mukul aja mata. Soalnya kedekatan secara emosional tuh penting, bener bener. Kita nggak bisa sablak-belakan nih cerita, padahal kita nggak deket-deket banget. Nanti bisa aja ketika kita sudah orang yang deket-deket banget, "Apaan sih ini orang?" Nah, bilangnya SKSD kan ya, SKSD. Orang yang deket aja masih bisa ijak guyut, depannya yang nggak kenal. Ya tadi sih aku bilang kita harus saling mengenal dulu. Kalau kita mau cerita ke orang-orang, ke teman terdekat, kita harus saling mengenal, kita jalin ikatan. Nah, di balik ikatan itu nanti kita terciptanya, ikatan yang kuat. Bagaimana kita menciptakan lingkungan sesuai dan Kristen, remaja Kristen. Nah, Terakhir terakhir, Kak, ya. Adang, berarti kan kita kalau anxiety gitu-gitu kan, ada kan pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari kita bermain sosial media kayak Kak bilang sendiri. Eee, itu gimana sih, ada nggak sih tipsnya atau triknya gimana supaya kita tuh tidak terbawa atau tidak terpengaruh dengan sosial media, dengan lingkungan sekitar? Kalau kita nih iya tadi, anxiety, lingkungan ya poinnya. ya. Kalau dari aku sih lingkungan, karena aku anaknya ekstrovert juga ya, jadi suka banget kayak sharing-sharing gitu, cerita-cerita, apalagi dengerin orang cerita. Jadi kalau lingkungan kita tidak bisa membatasi sih, lingkungan luar masuk ke kita, tapi kita bisa membatasi lingkungan, bisa memfilter ya, bisa memfilter. Nah, dengan itu kita bisa melihat dulu lingkungannya seperti apa, lingkungannya positif buat kita, negatif buat tidak. Nah, lingkungan itu membangun kita, membangun iman kita, membangun sosial kita, atau psikologi kita juga terbangun atau tidak. Nah, dari situ kan kita bisa melihat, "Oh, nih lingkungan ini nggak baik nih. Dia sukanya bla bla negatif-negatif lah. Oke, gue batasi." Tapi kalau kita lingkungan positif, oke, kita join, kita kembangkan diri sendiri. Itu bisa dibilang self-promote atau ibaratnya teman dekat yang baru atau lingkungan Komsel youth yang baru, kita punya pemahaman yang lebih dalam. Bagi teman-teman kita yang kita minta buat minta saran, itu bisa berguna lah buat kita mengatasi kecemasan. Lingkungan tuh ya sebenarnya plus minus lah 50-50. Yang penting kalau aku ya, kalau kadang, ketika ke pihak komunitas tersendiri gitu ya, mungkin mereka nggak ngalamin apa yang aku alamin, cuma ketika cerita mereka dengerin, nyimak, perhatiin mungkin itu udah kurangin kecemasanku sebenarnya kan ya. Ngelepas apa yang ada unek-unek gitu ya, berarti didengerin aja kalau didengerin apa, nggak usah disolutif juga nggak apa-apa. Ya baik dengerin, gak dikata-katain. Tapi tadi katanya kata-katanya Bercanda ya, bercanda ya. jadi pada intinya kita gak apa-apa buat cemas, tapi jangan berlebihan. Ya bener. Kalau kita mentok, kita cerita aja sama orang yang kita percaya, gak usah takut karena statement pria tidak bercerita ataupun kita tidak menyamakan gender ya. Mari kita menormalisasikan laki-laki harus kita tidak bercerita, tidak laki-laki. Jadi itu intinya dari obrolan kita kali ini ya Kak Ferol ya. Episode kali Ada kita udah itu ya. ada lagi mungkin yang mau ditambahin? Udah sih ya, mungkin udah dibanyak paham ya dibahas sama Kak Niko ya. Oke, terima kasih Kak Ye. Terima kasih Waktunya sudah mau menyelesaikan. siap, guys. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. See you di next podcast. Dadah.